Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Rahmat, NIM 1804-2005. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengembangan organisasi saya yang berjudul konflik dalam pengembangan organisasi, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan organisasi. Langsung saja, konflik dalam pengembangan organisasi. Poin pertama itu persaingan. Kegiatan yang berdasarkan atas sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik. Persaingan dimotivasi oleh ambisi untuk memperoleh pengakuan, penghargaan, status sosial yang terbaik. Poin kedua, pengertian konflik kerja. Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, kontroversi, perkelahian, dan frustasi jika tidak dapat diselesaikan. Bentuk konflik. Yang pertama itu konflik fungsional. Sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja perusahaan. Yang kedua, konflik disfungsional. Setiap atau interaksi di antara kelompok yang merugikan perusahaan atau menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, konflik kinerja perusahaan. Konflik dapat mempunyai dampak positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan, tergantung pada sifat konflik dan bagaimana konflik dikelola. Poin selanjutnya, jenis-jenis konflik. Konflik yang pertama, konflik dalam diri seseorang. Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Ia merasa bimbang mana yang harus dipilih atau dilakukan. Konflik dalam diri seseorang juga dapat terjadi karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Konflik antar individu. Konflik individu terjadi seringkali disebabkan oleh perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Selanjutnya itu konflik antar anggota kelompok. Suatu kelompok dapat mengalami konflik substantif atau konflik afektif. Konflik substantif adalah konflik yang terjadi karena latar belakang keahlian yang berbeda. Jika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama. Selanjutnya, konflik afektif adalah konflik yang terjadi didasarkan atas tanggapan emosional terhadap situasi tertentu. Konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengajak atau mempromosikan kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya itu konflik intraperusahaan. Konflik intraperusahaan terbagi atas konflik vertikal yang terjadi antara manajer dengan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Konflik horizontal terjadi antara karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi. Konflik lini staf yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Konflik peran dapat terjadi karena seorang memiliki lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Konflik antar perusahaan. Konflik bisa terjadi antar organisasi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan, maupun distributor. Seberapa jauh konflik terjadi tergantung kepada seberapa besar tindakan suatu organisasi menyebabkan adanya dampak negatif terhadap perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menimbulkan konflik. Yang pertama itu tujuan yang sama yang diinginkan. Timbulnya persaingan dan konflik di antara individu atau karyawan. Setiap karyawan selalu berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang lebih baik dari orang lain. Selanjutnya itu ego. Ego manusia yang selalu menginginkan lebih berhasil dari manusia lainnya akan menimbulkan persaingan atau konflik. Kebutuhan material dan non material yang terbatas akan menyebabkan timbulnya persaingan dan konflik. Setiap orang cenderung untuk dapat memenuhi kebutuhannya lebih baik daripada orang lain. Selanjutnya faktor-faktor yang menimbulkan konflik, perbedaan pendapat, salah paham, dan perasaan sensitif. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya presentasi dari tugas pengembangan organisasi pada pertemuan 15 yang telah saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.